pagi Super Sik. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa kan? Good. Welcome to our literacy class. Masih ingat? Kemarin kita telah membaca paragraf mengenai gajah Asia, masyarakat adat Amatoa, mari peduli lingkungan, kemudian angsa dan bebek, serta cara membuat donat kentang. Masih ingat kan? Harus ya. Kira-kira hari ini kita akan belajar mengenai apa ya? Iya benar. Hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam paragraf. Sebenarnya paragraf itu macam-macamnya banyak. Tapi di kelas 6, khusus kalian kelas 6, kita akan mempelajari 4 jenis saja. Apa itu? Hayo. Yang pertama ada paragraf narasi, kemudian paragraf deskripsi, kemudian ada eksposisi, lalu yang terakhir yang akan kita pelajari adalah paragraf persuasi. Ya, hari ini kita akan belajar 4 jenis paragraf itu saja ya. Untuk apa sih? Ya, supaya kita dapat mengidentifikasi paragraf-paragraf yang kita baca kemarin itu termasuk dalam jenis paragraf yang mana. Seperti itu. Oke, jadi ayo kita belajar lebih. Sudah siap? Mari simak penjelasan Miss Galuh dan Miss Miftah. Ayo. Halo, berjumpa lagi bersama Miss Galuh. Semua sudah siap? Oke, siapkan apa? Ayo. Apa? Ya, benar sekali. Alat tulis berupa buku dan bolpoin. Oke. Sudah siap semuanya? Sudah, Miss. Baik. Kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Masih ingat apa yang disampaikan oleh Miss Miftah tadi? Masih, oke. Ya, benar. Kita akan belajar tentang jenis-jenis teks paragraf. Seperti yang disampaikan oleh Miss Miftah tadi, di kelas 6 ini kita akan belajar 4 jenis teks paragraf. Yang pertama, apa ayo? Masih ingat atau tidak? Ya, benar. Paragraf narasi. Yang kedua, paragraf deskripsi. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Dan yang terakhir, paragraf persuasi. Miss Galuh, bingung nih. Apa itu paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, dan persuasi? Aku bingung, Miss. Tidak perlu bingung, karena Miss Galuh akan menjelaskan. Simak baik-baik penjelasan Miss Galuh ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu paragraf narasi. Apa ya paragraf narasi? Ya, paragraf narasi itu paragraf yang menceritakan tentang suatu peristiwa atau kejadian. Kemudian terdapat alur cerita, latar waktu, latar tempat, tokoh, dan konflik. Nah, caranya untuk mengidentifikasi apakah teks bacaan itu termasuk paragraf narasi, ada kata kuncinya. Ya, yang pertama lihat apakah ada kejadian atau ada peristiwa, kemudian apakah ada tokohnya, kemudian yang terakhir apakah ada waktu kejadiannya. Nah, Miss Galuh berikan contoh paragraf narasi berikut ini. Ya, teks bacaan ini berjudul Paman Kura-Kura. Coba lihat, apakah ada tokohnya? Ya, ada Paman Kura-Kura. Kemudian siapa lagi?
Ya, ada si kancil. Kemudian ada si badak. Dan ada lagi si burung. Pertama, sudah ada tokohnya. Kemudian, apakah ada alurnya atau konfliknya? Ya, awalnya Paman Kura-Kura senang. Dia bisa terbang. Tapi tiba-tiba dia sedih karena dia jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Kemudian, apakah ada latar waktunya? Coba dibaca ayo. Ya, benar. Mentari baru saja bersinar dengan cerahnya. Di waktu apa ya? Pagi hari, benar. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan belajar tentang paragraf deskripsi. Apa itu Miss Galuh paragraf deskripsi? Ya, paragraf deskripsi itu adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek. Objek itu dapat berupa orang, benda, atau tempat. Nah, kata kuncinya untuk menentukan apakah itu paragraf deskripsi. Nih, yang pertama adalah pastikan ada objek yang digambarkan di dalam teks tersebut. Jadi, ketika kita membaca teks tersebut itu kita bisa membayangkan kita itu ada di sana atau kita bisa merasakan. Contohnya ya, seperti ini. Nah, ini contohnya paragraf deskripsi. Berjudul Gunung. Gunung adalah salah satu penampakan alam yang indah yang bisa juga dikatakan sebagai daratan yang menonjol dan lebih tinggi dari daratan di sekitarnya. Pada umumnya, gunung dapat mencapai tinggi hingga ratusan meter di atas permukaan laut. Nah, dari sini kira-kira kita bisa membayangkan, oh iya, gunung itu menjulang tinggi. Kemudian ketika kita naik, kita bisa melihat dataran di sekitarnya. Ya tidak? Ini adalah salah satu contoh paragraf deskripsi. Kemudian yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Apa itu Miss Galuh paragraf eksposisi? Ya, paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan atau berisi tentang ide atau informasi pengetahuan yang bertujuan untuk memperluas wawasan pembaca. Nah, untuk mengidentifikasi apakah itu termasuk paragraf eksposisi, ada kata kuncinya. Biasanya terdapat informasi pengetahuan atau fakta. Contohnya ya. Oke. Nah, berjudul Ciplukan. Ciplukan adalah tumbuhan semak yang biasa tumbuh di tanah-tanah kosong yang tidak terlalu becek dan hanya bisa ditemukan saat musim penghujan. Coba lihat di kalimat terakhir. Selain mempunyai rasa yang manis, ternyata ciplukan juga menyimpan beberapa khasiat penting untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Nah, ini menambah pengetahuan kita. Oh, ternyata ciplukan itu tidak hanya enak, tidak hanya manis, tetapi dia juga memiliki khasiat penting atau manfaat penting untuk tubuh kita, yaitu untuk menyembuhkan beberapa penyakit seperti itu. Nah, yang terakhir adalah paragraf persuasi. Apa itu Miss Galuh paragraf persuasi? Ya, paragraf persuasi ini adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi agar pembaca melakukan sesuatu. Nah, untuk mengidentifikasi atau menentukan bahwa itu termasuk paragraf persuasi, ada kata kuncinya. Ya, ada ajakan untuk melakukan sesuatu seperti marilah menjaga lingkungan atau ayolah menjaga lingkungan, seperti itu. Coba, ini Miss Galuh berikan contohnya ya. Ini dia contohnya.
Mari selamatkan bumi. Coba lihat di paragraf terakhir ada, marilah kita semua warga Indonesia untuk meningkatkan kesadaran agar tidak membuang sampah sembarangan demi membuat kota Jakarta lebih baik dan terbebas dari banjir. Nah, semua sudah paham kan? Sudah, Miss. Baik. Sekarang tugas kalian adalah apa ya? Ya, silahkan kalian buka kembali teks bacaan yang sudah Miss Galuh kirimkan di hari Senin. Kemudian identifikasi atau tentukan teks bacaan tersebut termasuk dalam jenis paragraf yang mana. Seperti itu ya. Oke, Miss Galuh dan Miss Miftah tunggu. Sekian dari Miss Miftah dan Miss Galuh. Jangan lupa bersenang-senang karena belajar itu menyenangkan. Super Sik, mantap. Bye-bye.